Selamat malam. Pada video ini saya mau menjelaskan dua hal. Pertama, fitur-fitur yang ada di template ini. Kedua, cara menggunakan template ini. Baik, kita mulai ke fitur yang pertama, AppSheet. AppSheet adalah aplikasi Google yang terhubung langsung dengan spreadsheet. Data yang kamu input di AppSheet akan langsung masuk ke template ini. Begini contohnya. Ya, seperti itu. AppSheet bisa digunakan di laptop maupun di HP Android atau iPhone. Kita lanjut ke fitur yang kedua, riwayat transaksi. Kamu bisa lihat semua transaksi bisnismu di sini. Tinggal atur tanggal aja. Dan semua akan ditampilkan lengkap dengan riwayat saldo. Masuk 16 juta menjadi 65, keluar 5 juta menjadi 60, dan seterusnya. Fitur yang ketiga ada laporan keuangan, neraca, laba rugi, dan arus kas. Saya akan cantumkan link video yang membahas kenapa laporan keuangan itu penting untuk bisnis kamu. Silahkan cek di kolom deskripsi. Laporan keuangan tinggal atur tanggal saja. 1 bulan bisa, 3 bulan oke, 1 tahun langsung jadi. Sangat mudah. Lanjut ke fitur yang keempat, utang piutang. Tinggal atur saja mau lihat utang atau piutang. Mau lihat yang sudah lunas atau belum lunas. Data yang ditampilkan sangat lengkap, mulai dari jatuh tempo, tanggal peminjaman, sampai riwayat pembayaran yang dicicil. Baik, kita lanjut ke perkembangan bisnis. Di sini, kamu bisa lihat naik turunnya omset tiap bulan, net profit atau keuntungan bersihnya, dan juga dividen atau keuntungan yang kamu ambil tiap bulan. Baik, kita lanjut ke target dan anggaran. Di sini kamu bisa pantau target pemasukan yang ingin dicapai dan anggaran pengeluaran yang ingin dibatasi. Dan yang terakhir, ada fitur pembagian dividen untuk bisnis yang kepemilikannya lebih dari satu orang. Oke, semua fitur template ini sudah saya jelaskan. Sekarang saya akan menjelaskan cara menggunakannya. Klik input data. Kalau kamu pakai laptop atau PC, pilih link yang atas. Kalau pakai HP atau tablet, pilih link bawah. Setelah itu, login pakai email yang sudah kamu daftarkan. Dan sampailah kita ke aplikasinya. Yang pertama harus kamu lakukan adalah atur rekening. Rekening itu nggak harus bank. Maksudnya, rekening ini adalah dompet dari keuangan bisnismu. Setelah itu, input transaksi, masukkan uang kasmu sebagai modal ke rekening sesuai dengan jumlah masing-masing. Lalu, cek saldo dan pastikan uangnya sudah sesuai. Setelah itu, kamu bisa mulai mencatat transaksi bisnismu. Selanjutnya, buka kolom utang piutang. Untuk mencatat utang piutang baru, klik di sini. Setelah diisi, lalu save. Untuk melakukan pembayaran utang piutang, silahkan pilih utang piutang yang ingin dibayar. Lalu klik ini. Masukkan jumlah pembayaran, lalu save.
Selanjutnya adalah kategori. Di sini sudah disiapkan 9 kategori transaksi. Boleh ditambah atau diedit sesuai dengan kebutuhan bisnismu. Setiap kategori itu harus ada induknya. Dan sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang induk kategori. Di pemasukan ada sales, uang masuk dari penjualan. Contohnya kalau di apotik itu jual obat, kalau di restoran itu jual makanan, dan lain-lain. Kedua ada modal. Nggak perlu dijelasin, harusnya kamu udah tahu modal itu apa. Ketiga ada jual aset. Jual aset ini uang masuk dari penjualan aset perusahaan. Biasanya ketika kamu mengganti alat yang lama dengan alat yang baru. Contoh di apotik itu ada jual lemari obat yang lama. Kalau di laundry itu biasanya ada jual mesin cuci yang lama dan lain-lain. Di pengeluaran ada biaya pokok, biaya yang melekat pada produk. Kalau omset naik, biaya ini ikut naik. Contoh di apotik itu ada biaya untuk order obat. Kalau di restoran itu belanja bahan baku. Kalau di laundry itu ada belanja deterjen, belanja parfum, bayar air, bayar listrik. Kedua, ada biaya operasional, biaya yang tidak melekat pada omset. Contohnya gaji karyawan, sewa tempat, listrik. Kalau di bisnis laundry, listrik itu kan masuk di biaya pokok. Karena kalau laundry lagi rame, listriknya pasti naik. Tapi kalau di bisnis seperti contohnya apotik, listrik itu masuk di biaya operasional. Karena walaupun apotiknya rame, listriknya nggak ikutan naik. Ketiga ada belanja aset. Beli mesin, beli kompor, buat surat perizinan, label halal, BPOM, perbaiki mesin yang rusak, perbaiki komputer yang rusak, dan lain-lain. Oke. Yang keempat, ada aktivitas finansial. Aktivitas finansial ini maksudnya adalah uang keluar untuk pemilik bisnis. Biasanya juga kita sebutnya tarik untung, tarik profit, tarik dividen, dan lain-lain. Selanjutnya ada transfer, perpindahan uang dari dompet satu ke dompet lain, rekening satu ke rekening lain, oke. Dan yang terakhir ada pajak. Untuk teman-teman yang ingin template plus aplikasi ini, silahkan beli di link yang ada di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.